Halo Mam. Halo, Dad. Oke. Hari ini bersama saya Zul, kita akan ketemu lagi di Podcast Bar. Podcast bersama Puskesmas Panbar. Oke, ini episode kita yang kedua. Yang kemarin itu tentang Kertak Tankas. Jadi hari ini kita akan bicara tentang PIN polio atau Pekan Imunisasi Nasional Polio. Nah, di sebelah saya nih ada yang expert di bagiannya dari Puskesmas Panbar, yaitu dari PJ Imunisasi, yaitu adalah Kanida. Yeay, halo. Jadi ini adalah bagian imunisasi Mam Sendet. Nah, oke. Boleh Kanida kenalan diri dulu. Halo, saya Nida. Saya PJ Imunisasi di Puskesmas Panungan Barat. Dan semoga kita bisa ambil informasi yang penting ya di podcast ini. Yuk. Baik. Oke Kanida, hari ini tuh karena kita pasti kan banyak nih pertanyaan ya terkait dari ibu-ibu di rumah atau bapak di rumah bertanya nih kayak apa sih imunisasi polio. Nah itu yang akan kita bahas di hari ini gitu. Jadi ada nggak sih efek sampingnya dan lain-lain. Jadi topiknya hari ini tentang itu ya Mas Endat. Jadi ikutin kita terus nih sampai habis ya. Gitu. Oke. Jadi Ya. kamu nih apa sih polio itu? Ya. Polio itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus ya, dan itu tuh bahaya banget tahu. Jadi penyebarannya itu cepet banget dan bisa mengakibatkan kelumpuhan dan kematian. Iya. Sementara kelumpuhan itu dia tidak bisa diobati, tetapi mungkin hanya bisa dikasih fisioterapi seperti itu. Jadi nanti sampai seumur hidup dia akan lumpuh. Jadi lebih baik dicegah ya kalau untuk polio ya. Betul. Gitu. Ya. Berarti seberapa bahayanya sih dan apa bisa disembuhkan nggak Kanida? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi seumur hidup dia bakalan lumpuh. Kalau tanya nih, kan sebelum tadi kan Kanida bilang lumpuh lemas. Itu ada sih gejalanya sebelum dia sakit? Oke, ya gejalanya setelah dia terinfeksi virus ini, diantaranya adalah sakit tenggorokan, kemudian demam, dan kemudian lemas. Nah, selanjutnya itu bisa mendapatkan kelumpuhan itu tadi. Gitu. Berarti kalau ada tanda-tanda seperti itu harus wajib ke puskesmas ya? Betul harus periksa. Boleh di puskesmas, boleh di rumah sakit. Berarti ciri khasnya untuk polio itu adalah kelumpuhan ya? Betul banget. Menyerang di bagian mana memang virus itu? Ya, jadi si virus ini menyerangnya ke saraf. Sementara saraf yang untuk pergerakan ya, itu dia menjadi tidak bisa nih ekstremitasnya untuk bergerak dan kemudian menjadi kelumpuhan gitu. Berarti penting banget ya Mam Sendet ya untuk imunisasi polio ini ya Kanida ya. Betul. Kak, ini ada apakah nih polionya hanya menyerang anak di bawah 5 tahun atau seusia saya nih yang udah dewasa masih bisa kena polio Kak? Bisa banget. Jadi virus ini itu memang rentan sekali untuk menyerang anak kurang dari 5 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan untuk semua usia dan selama itu manusia karena virusnya mutlak di manusia dan tidak bisa di hewan. Gitu. Berarti siapa aja nih Kak yang beresiko tertular penyakit polio? Semuanya. Ya? Dari 0 sampai ya 60-70 tahun pun masih bisa untuk terserang. Kalau misalnya anak saya udah divaksin polio tentu aman ya? Aman, insya Allah ya. Ya, cuman nanti di bulan Juli Agustus ini akan ada namanya PIN polio. Ya, semua anak akan mendapatkan PIN polio, tetes manis polio. Nah, semuanya tanpa memandang status imunisasinya. Ya, anaknya Bang Zul sudah dapat imunisasi lengkap polionya belum? Sudah dong. Sudah. Mantap itu. Ya, tapi tetap mendapatkan tetes manis polio di bulan Juli dan Agustus ini. Bikin demam nggak sih Kanida? Ya, demam itu sebenarnya adalah reaksi normal setiap imunisasi. Tetapi kalau memang demam, silahkan untuk dikompres hangat di rumah. Jadi ada penanganannya ya, demam ya. Bagaimana sih polio bisa menyebar? Polio itu penyebarannya sangat mudah. Jadi bisa menggunakan droplet atau air liur. Jadi ketika orang batuk atau bersin tanpa pakai masker, itu sungguh sangat merupakan media penularan yang terbaik ya. Kemudian yang kedua adalah air liur ketika kita sharing tempat makan. Serta yang ketiga adalah tinja. Jadi melalui tinja, orang yang memiliki penyakit polio bisa menularkan.
Oh, berarti kita harus PHBS ya, Mbak? Betul, Hidup betul. Jadi cuci tangan selalu. Betul, pakai sabun ya. CTPS ya. itu wajib Betul, ya. gitu. Ya, apalagi setelah BAB. Kemudian akan makan gitu. Setelah makan itu wajib cuci tangan pakai sabun. Kak, lanjut, tadi kan Kak bilang demam itu kan salah satu hal yang normal ya, gitu. Nah, kalau anak lagi demam, boleh nggak saya ikut pin polio? Ya, demam itu adalah ketika dicek menggunakan termometer dan suhunya 37,5 ke atas. Selama itu masih dalam rentang 36,5 sampai 37,5 itu berarti suhu anak itu normal. Ya, ketika anak demam, maka kita tunda dulu imunisasinya. Nanti ketika sudah sembuh, boleh moms and dads untuk datang ke puskesmas atau ke gerai pos pin polio. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya nih mungkin ada beberapa orang tua ya yang di rumah tuh yang anaknya mungkin imunisasinya tuh kurang lengkap gitu ya, entah karena dia sakit. Nah, itu bagaimana Kak? Apakah masih bisa mengikuti pin polio ini bila dia imunisasinya sudah yang belum lengkap ya? Belum lengkap ataupun dia belum pernah imunisasi, boleh nggak ikut? Oke, boleh karena imunisasi adalah hak setiap anak. Walaupun imunisasinya belum lengkap ataupun sudah lengkap, kita wajib untuk mendapatkan pin polio ini. Nah, untuk anak yang belum lengkap imunisasinya, boleh silakan untuk dilengkapi di puskesmas terdekat. Baik, ya, itu kan udah dasar-dasarnya nih ya, tentang polio apa, dan demam. Untuk pin polio itu bagaimana sih Kak nanti pelaksanaannya? Ya, apa yang dilakukan oleh anak saya gitu? Oke deh. Ya, pin polio atau pekan imunisasi nasional polio adalah pemberian 2 tetes manis polio ke individu atau ke anak-anak. Ya, nanti usianya 0 sampai 8 tahun kurang 1 hari akan mendapatkan 2 tetes pin polio. Ya, pelaksanaannya nanti sekitar tanggal 23 Juli 2024 sampai 29 Juli 2024. Dan untuk dosis kedua kita berikan di 3 Agustus sampai 16 Agustus 2024. Jadi akan ada 2 tetes kali 2 dosis, yaitu totalnya nanti akan mendapatkan 4 tetes manis polio. Oke, ini Kanida, saya baru baca DM di Instagramnya. Jadi jangan lupa ya follow Instagramnya di Puskesmas Panbar ya, gitu. Dan juga YouTube-nya ya, jangan lupa di like and subscribe karena banyak informasinya yang di sana. Gitu. Nah, Kak, ini juga nih ada DM. Kalau saya kan demam, nah kalau anak saya lagi batuk pilek tuh Kak, kan kalau nggak demam batuk pilek, boleh nggak? Oke deh, ya kalau demam kita tunda. Kemudian diare itu juga kita tunda. Kalau untuk batuk pilek itu kita boleh untuk lakukan pin polio. Nah, ada lagi Bang yang dia itu tidak boleh mendapatkan pin polio ini, yaitu bayi baru lahir dengan beratnya masih kurang dari 2000 gram, kemudian anak yang menderita HIV, kemudian anak yang sedang pengobatan seperti kanker ya, dan anak-anak yang mengalami imunokompromis. Kak, kalau misalnya nih tadi habis imunisasi PIN, nah itu boleh nggak kalau ada nama juga obat cacing? Karena kan bulan Juli nih, bulan sekali kan, nah itu boleh nggak dibarengin Kak? Ya, kalau untuk obat cacing kita bisa berikan selang 2 minggu dari pemberian pin polio ini. Gitu. Ada satu lagi Bang, iya, karena kan kita akan bulan Agustus ya, biasanya kita akan mendapatkan vitamin A. Ya, jadi kalau untuk pemberian vitamin A kita bisa lakukan bersamaan dengan pin polio. Gitu. Apakah anak yang sudah mendapatkan imunisasi polio tetes 4 kali dan suntik polio 1 atau 2 kali saat bayi mendapatkan imunisasi saat pin polio yang berlangsung? Oke. Masih mendapatkan. Gitu. Ya, jadi semua anak yang dia lengkap maupun belum lengkap imunisasinya selama dia masih dalam rentang 0 sampai 8 tahun kurang 1 hari usianya wajib untuk mendapatkan 2 tetes pin polio dikali 2 dosis. Oke, udah cukup jelas ya Mama Edet ya. Oke, nah untuk pelaksanaan polio nih, di mana aja sih Kak kita dapat polio ini? Ya, kalau di Puskesmas Panunganan Barat, kita akan membuka gerai di Puskesmas, kemudian di Posyandu, di TK, di PAUD, di SD, serta di kantor kelurahan. Jadi kita akan ada 6 gerai dalam setiap harinya di tanggal 23 Juli sampai 16 Agustus 2024.
untuk jadwalnya bisa dicek ya di Instagramnya Puskesmas Panbar ya. Gitu nanti. Atau kalau misalnya saya kelewat, boleh nggak datang langsung ke Puskesmas? Boleh banget. Oke deh. Baik, Mam Endet. Jadi hari ini udah cukup jelas ya nih, Kanida ya, informasinya terkait PIN polio gitu. Jadi ada teks khusus nggak sih Kak dari PIN polio? Ya, selama anak sehat kita bisa memberikan imunisasi apapun itu. Jadi Moms and Dad harus menjaga anak-anak kita untuk tetap sehat, apalagi di jadwal polio nanti, ya. Baiklah, kita udah ada di akhir di sesi podcast hari ini ya Kanida ya. Terima kasih untuk hari ini. Ya, saya Zul, izin pamit. Jangan lupa ya Moms and Dad untuk di like, share, and subscribe. Oke Kanida, kita jargon dulu yuk untuk PIN polio. Ya, mari kita sukseskan PIN polio.